Benarkah Bung Karno mengkhianati Aceh? Inilah fakta sejarahnya. Jauh sebelum nama Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dunia, Aceh Darussalam telah berdiri sebagai negeri yang berdaulat. Aceh bukan sekadar kerajaan, melainkan kekuatan besar Islam di Asia Tenggara, bahkan tercatat memiliki hubungan langsung dengan Khilafah Turki Utsmaniyah. Meriam Aceh pernah mengguncang Selat Malaka. Armada lautnya ditakuti. Ulama dan rakyatnya hidup dalam satu ikatan, agama dan kehormatan. Fakta inilah yang sangat disadari oleh Soekarno. Soekarno tahu satu hal, tanpa Aceh apakah Republik Indonesia bisa berdiri kokoh? Ketika Belanda kembali datang dengan agresi militernya, ketika senjata dan logistik Republik nyaris habis, Soekarno menoleh ke satu wilayah yang tidak pernah benar-benar ditaklukkan penjajah, Aceh. Bulan Juni 1945, Soekarno menginjakkan kaki di Aceh Darussalam. Penyambutan rakyat Aceh bukan penyambutan biasa. Masjid penuh, jalanan sesak, tangisan, takbir, dan doa menggema. Para ulama menyambut Soekarno bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai tamu besar yang sedang meminta pertolongan. Di sanalah Soekarno dengan sengaja meminta bertemu Tengku Muhammad Daud Boroweh, ulama paling berpengaruh di Aceh saat itu. Dalam pertemuan tertutup, Soekarno, Presiden Republik Indonesia, memanggil Daud Boroweh dengan satu panggilan penuh hormat. Kakanda, Soekarno membuka pembicaraan dengan suara pelan, tapi syarat makna. Kakanda, saya datang memohon. Mohon bantuan Kakanda agar rakyat Aceh ikut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda. Ini demi mempertahankan kemerdekaan yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Daud Boroweh tidak langsung menjawab. Ia menatap Soekarno dalam-dalam. Lalu ia berkata dengan tegas, "Saudara Presiden, saya sanggup memenuhi permintaan itu. Asalkan perang ini adalah perang sabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah. Jika ada rakyat Aceh yang gugur, mereka harus mati sebagai syahid." Ruangan hening. Semua menunggu jawaban Soekarno. Dan Bung Karno pun menjawab, "Kakanda, itulah yang saya maksud. Perang seperti yang dilakukan pahlawan Aceh, Tengku Cik Ditiro, Cut Nyak Tien, Teuku Umar. Perang yang tidak mengenal mundur, merdeka atau mati." Daud Boroweh mengangguk. "Kalau begitu, pendapat kita telah bertemu. Namun ada satu permintaan terakhir. Saudara Presiden, setelah perang selesai, rakyat Aceh harus diberi kebebasan menjalankan syariat Islam." Soekarno mengangguk cepat. "Kakanda tidak usah khawatir. 90% rakyat Indonesia adalah Muslim." Tapi Daud Boroweh belum puas. "Maaf Saudara Presiden, itu bukan jaminan. Kami ingin ketentuan yang jelas." Disinilah suasana berubah. Soekarno terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kakanda, kalau saya tidak dipercaya, apa gunanya saya menjadi presiden?" Daud Boroweh menjawab lembut, "Bukan tidak percaya, ini hanya tanda, agar bisa kami tunjukkan kepada rakyat Aceh." Akhirnya dengan suara bergetar Soekarno bersumpah, "Demi Allah, Aceh akan saya beri hak mengatur wilayahnya sendiri. Saya akan menggunakan pengaruh saya, agar rakyat Aceh dapat menjalankan syariat Islam." Janji itu ditulis di atas selembar kertas. Disepakati, ditandatangani, disaksikan sejarah. Namun, sejarah tidak selalu berakhir indah.